Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai tingkat gagal bayar di pinjaman online semakin meroket, semakin menggelembung. Apa kata OJK? Mari simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini mengenai penyebab angka gagal bayar atau kredit macet di pinjaman online semakin menggelembung. Dan di sini saya akan bacakan salah satu pendapat dari petinggi OJK yang menyatakan bahwa penyebab dari gagal bayar atau kredit macet semakin menggelembung, semakin meroket. Jadi menyikapinya atau kata petinggi OJK ini ada 3 penyebab. Dan mari langsung saya akan bacakan saja pendapat dari petinggi OJK tersebut. Oke, sebentar. Menurut petinggi OJK, angka gagal bayar atau kredit macet di pinjaman online semakin meroket. Ini penyebabnya yaitu menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun Ogi Prastomiono mengatakan faktor yang membuat perusahaan fintech lending dibayangi kredit macet dipengaruhi oleh kemampuan platform memfasilitasi penyaluran dana. Nah, sehingga dapat mempengaruhi outstanding pendanaan dan besarnya pendanaan yang masuk dalam periode macet. Oke, lalu penyebabnya juga tingkat kredit scoring. Ini dipermasalahkannya, jadi tingkat kredit scoring juga mempengaruhi angka gagal bayar yang semakin menggelembung. Lalu selanjutnya kata Pak Ogi Prastomiono bahwa salah satu penyebab angka gagal bayar atau kredit macet di pinjol semakin meroket yaitu tingkat ataupun tingkat collection dari pihak pinjol terhadap calon nasabah atau nasabah-nasabah yang sudah berjalan ya, sudah menjadi nasabah dari pinjol tersebut. Dan mari akan saya bahas saja. Menurut Pak Ogi Prastomiono, faktor yang membuat perusahaan fintech lending dibayangi kredit macet dipengaruhi oleh kemampuan platform memfasilitasi penyaluran dana. Jadi di sini yang namanya pinjaman online ini maksud Pak Ogi mungkin kan untuk meminjam uang di pinjaman online itu sebenarnya mudah sekali ya, mudah sekali hanya mengirimkan data-data seperti KTP, lalu foto selfie dengan KTP dan hanya mengirimkan nomor rekening. Dari situ juga kalian sudah bisa mengajukan pinjaman uang di pinjaman online. Nah, itu mudahnya meminjam uang di pinjaman online sehingga pihak pinjol ini tidak membatasi, tidak memilih-milih nasabah mana yang akan dikasih pinjaman. Nah, dari situ karena banyaknya dana yang keluar, sementara tingkat kredit scoring, jadi kredit scoring kepada nasabah ini rendah sekali, dan akhirnya uang yang sudah keluar, yang sudah disalurkan itu banyak yang tidak kembali. Jadi banyak nasabah yang tidak mampu bayar karena tadi penilaian kredit itu tidak betul-betul selektif ya. Jadi asal ngasih aja dikasih karena mudahnya ngasih pinjaman ke nasabah. Sehingga dari situlah awal mula timbulnya kredit macet yang semakin tinggi, semakin besar. Lalu yang selanjutnya yang menyebabkan kredit macet semakin meroket itu yaitu cara-cara penagihan. Cara-cara penagihan dari tim collection pinjaman online ini membuat banyak nasabah yang merasa sakit hati, merasa tertekan, merasa stres yang akhirnya mereka ada yang nekat tidak bayar karena sudah tidak mampu bayar, ada juga yang mungkin karena sudah ketakutan sudahlah ini betul-betul harga diri sudah diinjak-injak dan akhirnya
memutuskan untuk tidak usah dibayarnya, itu tingkat kredit macet semakin meroket. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama, yaitu ketika meminjam uang di pinjaman online sangat mudah sekali, lalu kalian di saat mau sebelum jatuh tempo sudah diteror, dicaci maki dan sebagainya. Nah itu mungkin kalian juga pasti merasakan, daripada nanti kalian malah karena ketakutan dicaci maki tersebut dan gali lubang tutup lubang, ya sudah, lebih baik memutuskan untuk gagal bayar atau tidak usah dibayar, karena itu kan istilahnya cara-cara penagihan yang tidak diperbolehkan menurut aturan dari otoritas jasa keuangan. Itu demikian teman-teman penyebab gagal bayar yang semakin meroket. Jadi ini sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan nasabah, jadi ada kesalahan dari pinjaman online sendiri. Jadi kalau misalkan ngasih pinjaman ke nasabah itu tim kredit analisnya tidak selektif, jadi asal ngasih aja. Misalkan si nasabah ini sudah punya utang di satu pinjaman online. Nah, ketika nasabah mengajukan pinjaman lagi di pinjaman online yang lain, ini tim kredit analisnya justru memfasilitasi, ngasih lagi, dikasih lagi pinjaman, sehingga kan kalau sudah melebar dari satu pinjaman online yang satu ke satu pinjaman online yang lain, itu kemungkinan tingkat gagal bayar akan semakin tinggi. Bahkan ada nasabah yang sudah terjebak di lebih dari 10 pinjaman online masih ditawari pinjaman, terus ditawari pinjaman. Nah itulah sehingga tingkat gagal bayar dan kredit macet semakin meroket. Semoga sharing ini bermanfaat dan info ini menjadi gambaran buat teman-teman semuanya bahwa tingkat kredit macet semakin meroket itu bukan hanya kesalahan nasabah, tapi kesalahan dari pinjol itu sendiri. Apalagi buat teman-teman yang mengalami meminjam uang di pinjaman online dengan tingkat bunga yang tidak manusiawi. Dalam arti tidak manusiawi ini tingkat bunga yang seenaknya, yang awalnya misalkan perhitungan bunganya kecil, setelah nasabah ini loyal selalu membayar dengan tidak melewati jatuh tempo. Nah, pinjaman online ini memanfaatkan nasabah tersebut sehingga mereka menaikkan perhitungan bunga seenaknya. Yang asalnya cicilannya ringan jadi lebih berat. Ini jadi nasabah kan merasa seolah-olah ini dijebak, dan akhirnya mereka memutuskan karena sudah tidak mampu bayar, karena tingkat bunga semakin tinggi, akhirnya gagal bayar, dan itulah timbul kredit macet yang semakin meroket. Oke ya, cukup jelas. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pemahaman lain yang berbeda, silahkan kalian bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar agar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.